Oke, nomor 31 nih bagian sini. Kita lihat kalimatnya dan sebenarnya kita mulai baca dari sini aja. The vegetation being titik-titik herbaceous. Kayak tanaman-tanaman di sana tuh herbaceous, maksudnya herbaceous itu kayak kebanyakan apa ya, tanaman obat-obatan, herb gitu ya. Nah, kata mana yang paling tepat? Kita lihat. Jadi tuh kata-kata di pilihan itu cuman bentukan dari predominant kan. Predominated, ini kan. Nah, kata mana yang paling tepat? Jadi, menurut gua ini ada hubungannya sama kata ini, jenis kata adverb. Nah, adverb itu bertugas untuk memberikan keterangan tambahan untuk sebuah kata kerja atau sebuah kata sifat, adjektif ya. Nah, contohnya apa sih? Ini gue kasih buat adjektif aja. Misalkan, really, really fast. Kita tahu fast itu adalah kata sifat yang artinya cepat. Ditambahin kata adverb really, ada yang artinya sangat, berarti sangat cepat ya. Jadi, kata ini tuh memberikan keterangan tambahan bagi adjektif ini gitu ya. Nah, menurut gue, kata yang paling tepat ya adverb, yaitu predominantly, ya kan? Apa namanya? Adverb itu kebanyakan ditandai sama kata li-nya ini loh. Quickly, predominantly, really, surely gitu loh. Nah, jadi kan karena herbaceous ini adalah kata sifat yang artinya kayak penuh tanaman obat, jadi kata yang paling tepat untuk menemaninya adalah adverb. Predominantly itu kayak ya dikuasai, yang paling banyak gitu loh. Paling banyak adalah tanaman obat. Jadi jawabannya yang E. Nomor 32, bagian sini nih. Ini tuh kata awal kalimat ya. Titik, yang ada koma. Jadi kayak kita tuh cari sebuah ya ibarat konjungsi antar kalimatnya ya. Jadi kita lihat kalimat sebelum sama sesudah. Toromiro tree were overexploited by the island woodcarvers, and the last local specimen died in the 1950s. Titik-titik. The species was saved from extinction. Ya, jadi kalimat sebelum sama sesudahnya ini kayak bertentangan kan. Ini tuh ya berarti udah punah nih. Last local specimen died. Tapi kalimat selanjutnya itu kayak diselamatkan dari kepunahan. Jadi berkontras. Jadi kita itu cari sesuatu kata yang memiliki arti ini menentang ya. Jadi kata kata gue jawabannya A atau enggak C. Nah sebenarnya bisa sih salah satu, tapi menurut gue yang lebih tepat adalah however, karena however itu lebih digunakan untuk mengqualify kalimat sebelumnya. Artinya qualify itu kayak merendahkan, kayak pernyataannya ini kan awalnya kuat nih. Ada pernyataan kalau tanaman ini udah punah, tapi dilemahkan dengan bilang kalau ternyata nggak punah, gitu, bisa diselamatkan gitu loh. Jadi mengqualify kalimat sebelumnya menjadi lebih lemah dengan cara memberikan informasi yang menentang gitu loh. Kalau kontras itu sebenarnya bisa aja, tapi yang pertama ya setahu gue ini tuh pemakaian ini kurang formal gitu loh. Kayak kurang tepat untuk konteks ini loh. Eh, terus juga kayak in contrast tuh lebih ke memberikan dua keterangan subjek yang berbeda gitu loh. Misalkan si Anu ganteng, in contrast si Anu jelek gitu loh. Si A ganteng, in contrast si B jelek. Oke, nomor 33 bagian sini. Itu sama sih. Kan ada koma nih. Berarti kayak tiga-tiga ini tuh menghubungkan antara kalimat yang bagian sini, grass and small ferns dominate the barren landscape. Nah, terus the boggy crater lakes are thickly covered by two imported American species ya, reed sama Comantium. Nah, jadi kita tuh cari nih apa hubungan mereka berdua gitu loh. Nah, kalau gue ngelihatnya ada kata barren sama boggy. Nah, barren itu kayak apa ya? Gersang gitu loh. Gersang, gak ditumbuhi tanaman. Kalau boggy itu kayak basah, becek gitu loh. Nah, ini artinya apa nih? Kayak bertentangan kan? Tapi menurut gua ini tuh ya walaupun bertentangan, kedua situasi ini hidup berdampingan gitu loh. Jadi gue itu
memakai kata while, jawabnya while. Sedang ini sementara. Nah, maksudnya gimana? Kata gue, kata while ini itu untuk menjelaskan dua situasi yang berbeda, tetapi di keadaan yang sama. Mereka ini kayak sama nih. Bear Landscape sama Boggy Crater ini sama-sama hidup di ini Easter Island gitu. Jadi mereka hidup berdampingan, tapi keadaan mereka berbeda-beda. Maka dari itu gue makainya while gitu loh. Oke, nomor 34 di bagian sini kita baca. A number of cultivated species of plants were also introduced partly from America and partly from Polynesia before the arrival of Europeans. This specific species was the sweet potato. Ya, pokoknya ya kayak spesies-spesies yang bawa ke ini Easter Island tuh ada juga yang dari Eropa. Salah satunya spesies sweet potato itu yang paling gitu. Nah, jadi kita mencari kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan sweet potato ini kayak urutannya tuh paling apa sih? Nah, soalnya kan kayak ada kata principal sama secondary sama mandatory yang artinya itu kayak keutamaan gitu ya. Secondary berarti ya yang dikeduakan gitu ya. Nah, hati-hati nih principal sama principle. Principal sama aja pronunciation-nya. Jadi prinsipal ini ya ini utama, paling utama gitu ya. Tapi kalau prinsipal yang ini itu kayak prinsip, jadi maknanya udah salah, tidak sesuai. Nah, kalau inconspicuous itu artinya tidak menarik perhatian. Ada kata in-nya kayak. Nah, berarti salah ya. Berarti antara ketiga ini. Nah, yang paling tepat tuh kayak lebih ke paling diutamakan kan, bukan secondary. Kalau secondary utamanya mana gitu kan. Jadi antara A atau D. Nah, bedanya A atau D, D ini mandatory itu lebih menekankan sebagai syarat gitu loh. Mandatory yang udah terikat sama hukum gitu loh. Misalkan kalau kalian ke luar negeri, visa itu sebagai hal yang mandatory gitu ya. Perlu banget gitu loh. Sebagai syarat yang udah terikat sama hukum. Nah, kalau ini tuh kayak ibarat cuman nge-introduce species of plants doang gitu. Jadi, keutamaan itu nggak sampai segitunya. Jadi, menurut gue jawabannya yang A, gitu ya. Nomor 35, ditanya pernyataan mana yang salah berdasarkan teksnya. Nah, caranya ya kita mengeliminasi pilihan satu-satu yang tidak sesuai, terus pilih yang paling benar gitu loh. Jadi ya kalian intinya nguli ya semuanya. Nah, biar cepat tuh gue bantu aja. Jadi jawaban gue itu B. Colic disease occurs in many people, many. Nah, berarti salahnya kenapa sih? Nah, jadi di kalimat sini nih, nah gini, a small proportion of the population will produce an immune response known as celiac disease. Nah kan, nah oke lah, mungkin banyak dikitnya itu kayak apa namanya subjektif, tapi berdasarkan teks ini, nah yang menderita colic disease itu adalah small proportion of the population. Berarti sedikit ya dalam perspektif teks ini. Jadi jawaban yang paling tepat, berarti yang salah itu yang B. Nomor 36, ditanya judul yang paling tepat bagi teks ini adalah, nah jadi caranya ya kita baca dulu semuanya secara sekilas dan kita tentukan. Kira-kira teks ini tuh lebih bahas ke apa sih? Nah, menurut gua jawabannya itu kan C nih, the truth about gluten. Kan awalnya kan diceritain nih, orang-orang tuh kayak sebenarnya nggak ngerti apa itu gluten. Nah, terus udah ada kata kuncinya nih, the truth. Nah, dijelasin apa itu gluten, ya. Terus nanti diceritain prosesnya nih, nah, terus kayak diceritain kalau sebenarnya ini tuh harmless gitu loh. Persepsi orang tuh kayak salah, tapi ada orang yang memang yang tidak toleran terhadap gluten ini gitu loh. Dijelasin secara spesifik kayak diluruskan pemahaman orang tuh kalau sebenarnya untuk orang banyak, untuk secara umum tuh gluten itu tidak berbahaya kecuali untuk beberapa orang saja gitu kan. Diluruskan pemahamannya gitu ya. Makanya judul yang paling tepat itu adalah the truth, kayak kebenarannya gitu loh. Soalnya bersifat
meluruskan pemahaman. Nomor 37, this passage would probably be assigned reading in which of the following course. Kira-kira teks itu menjadi bahan bacaan mata kuliah apa gitu loh. Nah, jadi gini, kita tuh harus nge-breakdown dulu. Jadi teksnya itu membicarakan tentang apa sih? Nah, menurut gua, kan tentang gluten nih, pastinya nih. Nah, di breakdown secara kayak dijelaskan komponen-komponen gluten, terus proses pada saat pencernaannya, banyak banget istilah-istilah pencernaan, istilah-istilah apa namanya, biokimia gitu yang berkaitan dengan makanan gitu kan. Nah, karena udah ada istilah-istilah, terus emang membahas tentang komponen dalam suatu makanan, menurut gua jawaban yang paling tepat adalah A, nutrition gitu ya. Nomor 38, ditanya the author's purpose, tujuan penulis ya. Nah, tadi tuh di nomor 36 udah gue jelasin kayak teksnya itu membicarakan tentang apa secara keseluruhan. Nah, berkaitan dengan judulnya juga. Nah, berarti kalau kalian nomor 36 sudah bisa, berarti nomor 38 sudah bisa. Nomor 36 kan tentang ini kan, apa? The truth of gluten kan. Kebenarannya yang bersifat meluruskan pemahaman. Berarti awalnya kan orang nih nggak paham nih. Nggak paham, terus teks ini bertujuan untuk meluruskan pemahamannya gitu loh. Dijelaskan kalau gluten itu sebenarnya untuk umum itu nggak bahaya, kecuali untuk beberapa orang yang memang bisa sensitif sehingga kena celiac disease. Oke lah, berarti intinya meluruskan ya, meluruskan, meluruskan pemahaman. Berarti jawabannya yang E, to reaffirm. Reaffirm itu untuk apa ya? Kayak iya, meluruskan pembaca, kepercayaan pembaca yang sebelumnya tentang gluten. Gitu loh. To reaffirm the reader's existing belief about gluten. Jadi 38E. Jadi 36 sama 38 itu berkaitan judul sama tujuan. Nomor 39, the tone of the author. Maksudnya tone itu kayak suasana yang dikeluarkan sama penulis. Suasananya apa sih teksnya ini? Nah, kalau kita baca-baca ini, teksnya ini penuh dengan penjelasan secara saintifik, secara runtut, secara apa gitu kan. Nah, terus balik lagi ke judulnya. Judulnya itu kan the truth, untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya secara saintifik. Berarti kan bersifat meluruskan pemahaman. Nah, bagaimana cara meluruskan pemahaman? Ya dikasih berbagai informasi-informasi gitu loh. Jadi jawabannya yang D. Itu. Jadi bersifatnya itu kayak apa ya? Menginformasikan kebenaran gluten gitu loh. Itu jawabannya. Nomor 40, the italic phrase in the first paragraph means, nah, jadi kata ini nih, yang di italic, apparent spontaneity. Nah, jadi kalau dicari-cari, makna dari apparent spontaneity itu kayak eh, kespontanitas yang sudah jelas kalau itu bukan spontanitas. Ibaratnya apa ya? Ketidaksengajaan yang sengaja gitu loh. Udah jelas kalau dia tuh emang kayak gimmick-gimmickan gitu. Nah, jadi kata mana yang paling tepat, yang kayak maknanya sama, kayak gimmick-gimmickan gitu. Apakah genuine reaction? Genuine reaction kayak reaksi yang benar-benar asli, genuine. Salah kan? Berarti itu kita cari yang gimmick-gimmickan. Nah, seeming naturalness, kenaturalan yang terlihat, emang ya salah, soalnya nggak, ini natural gitu loh. Nah, uh, innocent impromptu, ayo, innocent kan artinya kan ini apa? Tidak bersalah atau apa ya? Suci. Nah, tapi kalau impromptu itu artinya kayak spontanitas juga, kayak done without being planned gitu loh, sesuatu yang tidak direncanakan. Jadi ini juga salah. Di antara A atau E. Tapi kalau kita lihat possible kan mungkin gestur-gestur yang mungkin apa? Ini tidak terlalu sejalan kayak maknanya gitu. Jadi ini kurang tepat juga yang A, berarti tinggal yang E. Motivation yang questionable, maksudnya itu kayak apa? Kayak dia kan pause nih. Mereka tuh berhenti buat apa sih? Nah, jadi ibarat kayak gimmick juga. Mereka berhenti buat apa? Questionable motivation.
untuk apa mereka berhenti. Gitu ya. Nomor 41, kita disuruh menyisipkan kalimat ini nih. Often, the subtle messages are easy enough to decode. Nah, jadi uh, seringkali tuh kayak apa ya, makna-makna tersirat dari apa namanya, lukisan-lukisan ini bisa dipecahkan gitu loh. Nah, lebih baik ditaruh di paragraf mana? Menurut gua, ini tuh lebih baik ditaruh di paragraf the last sentence of paragraph 2 di akhir sini nih. Nah, soalnya kenapa? Soalnya gini, soalnya di paragraf ketiga itu tuh ini dijelaskan maknanya gitu loh. Apa namanya? Tafsirannya. Kalau lukisan-lukisan lukisan di Kuba ini sebagai subliminal symbol capable of capturing bla 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 gitu loh. Jadi ya sebagai pembuka paragraf ketiga gitu loh. Maksudnya kayak this kan merujuk nih, udah merujuk kan kalau nah paintingnya ini tuh painting my new friend itu sebagai contoh yang subtle messages yang easy enough to decode gitu loh. Jadi kalimat ini tuh menghubungkan ada antara paragraf kedua dan paragraf ketiga yang membantu menjelaskan tafsiran dari lukisannya My New Friend ya gitu loh. Dijelaskan di paragraf ketiga. Begitu. Nomor 42 kita lihat yang bagian sini ya. Jadi, however, it was a painting by a Cuban artist that Tititik stole the show. Jadi itu gini, ceritanya kan Obama itu ke Kuba, terus mau ketemuan sama presidennya. Tapi, ada sebuah lukisan yang titik-titik di show. Maksudnya itu kayak, ini gue pendekatannya tuh gak melalui grammar ya, meskipun emang ini tuh bentuk-bentukan kata yang perlu grammar juga. Tapi gue pendekatannya melalui frasa-frasa yang emang umum dikatakan orang Inggris, orang penutur bahasa Inggris gitu loh. Nah, ada sebuah frasa yang, nah, stole the show, he stole the show. Bukan mencuri beneran ya, tapi kayak mencuri perhatian gitu loh maknanya gitu. Jadi karena emang apa pengetahuan umum ibaratnya kayak bisa langsung dijawab tanpa pendekatan grammar gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalian sempat-sempatin buat baca-baca frasa-frasa, bukan idiom ya, kayak frasa-frasa. Nomor 43, jadi gini, kita baca dulu kalimatnya. Among the more awkward events was a meeting with a group of political dissidents. Many of feared the tongue relations. Nah, jadi itu kita memerlukan sebuah kata yang menemani ini yang memberikan penjelasan bahwa ini tuh fear, takut terhadap towing relations. Jadi merujuk kepada subjek. Subjek mana? Ini, political dissidents. Maksudnya itu kayak orang-orang yang pandangan politik yang berbeda dengan yang sudah diterapkan. Nah, jadi kita lihat pilihan mana yang memberikan keterangan ya, keterangan subjek. Whose itu adalah kata yang menunjukkan kepemilikan, jadi bukan. Those itu untuk menunjukkan kayak itu, ya itu, those. Jadi yang paling mendekat itu antara which, whom, sama who. Kita pilih mana yang paling tepat. Which itu untuk benda mati. Nah, jadi kurang tepat. Ini kan orang nih, political dissidents. Tinggal whom sama who. Nah, setelah gue cari-cari, ternyata itu whom sama who tuh lebih formal tuh dipakai whom. Whom. Walaupun gue juga nemu kalau whom tuh lebih ke menjelaskan verba atau objek. Tapi who itu menjelaskan subjek. Itu bertentangan ya. Tapi yang gue cari-cari ternyata untuk konteks ini tuh kata whom itu lebih apa namanya lebih formal. Jadi kalau gue ya jawabannya C, tapi masih bisa didebatkan. Nomor 44. Nah, jadi kita lihat nih. It features side-by-side representations of Cuban and US flags constructed loosely of red, white, and blue handprints. Nah,
Jadi kata mana yang paling tepat? Kan kata acak nih, tinggal kita urutkan aja mana yang paling tepat. Yaitu gua jawabnya itu D. Karena kenapa? Gini sih, uh, loosely of red, white, and blue handprints pressed yang ditekan against kayak terhadap neutral gray field. Neutral gray field kayak apa ya, background abu-abu gitu. Jadi karena ibarat ini apa ya, uh, menjelaskan sebuah handprint, misalnya kayak subjeknya itu, handprintnya itu diapain sih? Ya, handprintnya itu di press against a neutral gray field gitu. Ini juga sebenarnya lebih ke ini sih, kan ada neutral gray, apakah gray neutral? Sebenarnya gue pernah jelasin ada namanya urutan adjektif untuk menjelaskan sebuah kata. Warna itu ya setelah apa ya, kualitas gitu. Kualitas tuh paling atas, sementara warna itu kayak agak-agak bawah gitu loh. Jadi ini duluan gitu. Press itu menjelaskan handprint, against tuh kayak menjelaskan lagi kayak di pressnya itu apa gitu. Di pressnya terhadap neutral gray field gitu. Jadi jawabannya yang D. Nomor 45 kita disuruh melengkapi bagian sini dengan frasa yang paling tepat. Nah, jadi kalau kita lihat kalimatnya subliminal symbol sebagai simbol yang tersirat, capable of capturing one of the hand of the painting titik-titik. Nah, jadi painting itu dianggap sudah pas banget untuk dipasang pas momen itu, gitu loh. Jadi menurut gua karena kayak teksnya itu menganggap lukisannya udah cocok banget, gitu. Gua jawabnya yang B. Maksudnya hardly have been more cleverly chosen tuh kayak udah yang terbaik lah, kayak udah nggak bisa dipilih yang lebih cerdik lagi gitu. Gitu. Jadi udah yang paling pas gitu. Udah kayak sulit untuk dipilih yang lebih baik, yang lebih pintar, yang lebih cerdas gitu. Karena dia udah yang paling pas gitu. Jadi jawabannya yang B.